sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika apa? Yaitu suatu pola bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Nah, kalau barisan dan deret aritmatika itu disusun berdasarkan pola dengan menambahkan atau mengurangi suku sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau dengan barisan dan deret geometri? Kalau barisan dan deret geometri adalah suatu pola bilangan yang disusun dengan pola khusus juga. Tapi apa pola khususnya? Yaitu dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, bilangan tetap ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya bilangan itu tidak atau bukan 0. Jadi selain angka 0. Contohnya, di sini Miss punya angka 2, barisan geometri 2, 4, 8, dan 16. Bagaimana kita tahu ini barisan geometri? Ya, coba disambungkan lagi dengan pengertiannya. Jadi kalau barisan geometri itu dengan cara polanya dikalikan atau dibagi. Beda dengan barisan aritmatika. Dia dengan cara mengurangi atau menambahkan atau menjumlahkan ya. Jadi kalau untuk barisan geometri dia dikalikan atau dibagi. Nah, coba kita buktikan. Sekarang 2 ke 4. Nah, ini dikali 2. 2 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2 juga ya. Jadi dia polanya tetap dengan mengalihkan dengan bilangan 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, begitu seterusnya. Atau bisa juga dengan membagi. Contohnya 100. Nah, dibagi dengan berapa? Biar supaya menjadi 50 dibagi 2. Terus 50 dibagi berapa? Biar jadi 25 dibagi 2 juga ya. Sama enggak? Sama ya. Jadi nanti untuk pola seterusnya juga memakai pola dibagi. Jadi 25 dibagi 2 gitu. Oke, lanjut ke ciri-ciri barisan geometri. Ciri-cirinya adalah merupakan kelipatan bilangan yang teratur. Nah, itu tadi dia itu hasil dari perkalian dari suku sebelumnya. Kemudian yang kedua mempunyai rasio atau pembagi yang sama. Jadi kalau di barisan aritmatika adalah selisih, tapi kalau di barisan geometri dia pakainya rasio. Kemudian ada yang ketiga tidak disertai dengan tanda operasi hitung. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari barisan. Sama seperti barisan aritmatika ya. Kemudian ada rumus suku ke n. Jadi kalau ditanya tentukan suku ke n dari barisan titik-titik. Kemudian dia menggunakan rumus ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A sebagai suku pertama, R merupakan pembagi atau rasio, kemudian dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Jangan lupa. Kemudian R-nya itu adalah didapat dari suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau suku N dibagi dengan UN dikurangi 1. Kita lanjut ke contoh. Contoh nomor 1. Tentukan 4 suku pertama dari barisan geometri berikut jika suku pertamanya adalah 4 dan rasionya adalah 2. Bagaimana selanjutnya? Yang diminta adalah 4 suku pertama. Nah, suku pertamanya sudah ketahuan, berarti kita tinggal menghitung suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Jadi U2 sama dengan A-nya berapa? Atau yang tulis lagi rumusnya ya. A dikali R pangkat N min 1. U2 sama dengan A-nya adalah 4. Kemudian dikali dengan rasionya 2. Suku yang diminta berapa? N-nya ini. N-nya adalah 2. Jadi 2 min 1 sama dengan U2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 2 min 1. 2 dikurangi 1 berapa? 1
Jadi U2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 1 berapa? Tetap ya, 2. Jadi U2 sama dengan 8. Gitu. Nah, selanjutnya adalah suku ke-3. Lanjut saja ya, jadinya tinggal 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 4 dikali 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 4 16. Begitu seterusnya sampai ketemu suku ke-4. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya kita mencari suku ke-4. Tinggal dimasukkan saja ya. 4 sama dengan 4 dikali rasionya adalah 2 dipangkat 4 dikurangi 1. 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32. Maka barisan tersebut adalah berapa? Coba diperhatikan. Ini suku pertama, berarti suku pertamanya adalah 4. Suku keduanya 8, suku ketiganya 16 dan suku keempatnya adalah 32. Nah, kalau mengerjakan soal sampai seperti ini ya. Jadi ketahuan kesimpulan akhirnya. Nah, selanjutnya Mas punya contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada perintahnya. Yang pertama, tentukan suku ke-8. Tentukan suku ke-8. Nah, ini kita menggunakan rumus yang sama. Jawab A. Kita harus tahu dulu, sebelumnya kita harus tahu dulu A-nya berapa. A itu apa? Suku pertama. Nah, suku pertamanya itu berapa berarti? 1/8. Rasionya berapa, Miss? Rasionya, nah kita harus hitung dulu nih. Tadi kita mencari rasio bagaimana? Jadi kalau mencari rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Jadinya 1/4 dikali 8/1 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Berarti rasionya adalah 2. Kemudian kita masukkan ke rumus UN-nya. Yang diminta adalah U8. A-nya adalah 1/8 dikali rasionya tadi berapa? 2 pangkat N-nya adalah 8 dikurangi 1. Jadinya 1/8 dikali 2 pangkat 7 ya. Dikali 2 pangkat 7. Jadinya berapa? 1/8 dikali berapa? 2 pangkat 7 128. Nah, 128 dibagi 8 berapa? Berapa? 16. Berarti suku ke-8 dari barisan geometri ini adalah 16 ya. Selanjutnya yang B ya. Suku keberapakah? 64. Nah, jadi ini 64 ini adalah UN-nya. Kita mau cari ini tuh suku keberapa. Nah, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Berarti kalau yang ditanyanya adalah suku keberapa, berarti kita harus mencari N-nya ya. Kita mencari N-nya. Jadinya kita tulis lagi UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN-nya berapa? UN-nya adalah 64. A-nya berapa sih tadi? A-nya sama ya, 1/8 dikali R-nya adalah 2 pangkat N min 1. Nah, N ini yang kita cari. Bagaimana caranya? Nah, ini menggunakan pangkat. Kalau 64 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Kalau 8 adalah 2 pangkat 3.
Kalau begini bentuknya, maka pangkatnya kita tambahkan, jadinya 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat n min 1. Ya, 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat n min 1. Nah, kalau sudah begini, kita hanya melihat yang dipangkatkannya saja. Ada 9 dan n min 1. Maka 9 sama dengan n min 1. Jadi n sama dengan berapa? 9 ditambah 1 sama dengan 10. Maka 64 merupakan suku ke berapa? Suku ke 10. Udah ya? Selanjutnya kita masuk ke deret geometri. Nah, deret geometri ini memiliki ciri-ciri yang sama kayak deret aritmatika. Dia memiliki apa? Memiliki tanda operasi bilangan atau operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan. Kemudian masih sama seperti barisan geometri, masih menggunakan rasio. Kalau di deret aritmatika dia menggunakan beda atau selisih ya. Tapi kalau di deret geometri dia menggunakan rasio atau pembagi. Nah, kalau untuk mencari deret geometri kita menggunakan rumus jumlah, ini dibaca jumlah suku ke n. Jumlah suku ke n. Nah, kok ada 2 Miss rumusnya? Ya, ada 2. Penggunaannya juga berbeda ya. Jadi kalau rumus yang pertama ini digunakan jika r-nya lebih dari 1 atau r kurang dari 1. R lebih dari 1 atau R kurang dari 1. Misalnya kalau kita pakai ini 2 atau 3/2, ini bisa pakai yang rumus yang pertama ini. Atau bisa juga min 2 atau min 3/2 juga bisa menggunakan rumus yang ini, yang pertama. Nah, lalu yang kedua buat apa rumusnya? Nah, kalau yang kedua ini digunakan jika R-nya lebih besar daripada 1 dan R lebih kecil dari 1. Maksudnya apa? Ini kalau kayak kita mendapati rasio dengan pecahan. Misalnya 1/2, 1/3, gitu ya. 3/4. Ini kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Tuh. Jadi kalau rumus yang kedua digunakan jika R-nya lebih besar daripada 0 dan R lebih kecil daripada 1. Jadi bilangan-bilangan rasional atau pecahan. Kalau yang atas, yang ini kita gunakan untuk jika R lebih dari 1 atau R kurang dari 1. Jadi bilangan bulat seperti bilangan 2, min 2, min 3/2 atau 3/2 kayak gitu ya. Nah, ini masuk ke contoh soal untuk deret geometri. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari barisan geometri berikut ini. Ada 1/8, 1/4, 1/2, 1 dan 2 dan seterusnya. Ini sama kayak soal yang barisan geometri ya. Nah, tapi ini kita gunakan untuk mencari 8 suku pertama dari barisan ini. Tadi kita sudah tentukan kalau suku pertamanya adalah berapa? 1/8. Kemudian dia memiliki rasio berapa? Sama ya, 2. Nah, karena rasionya 2, maka kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang atas ya. Ini kita gunakan jika R-nya lebih dari 1. Maka kita langsung saja memasukkan rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Sn
yang ditanya adalah jumlah suku ke-8. Berarti S8 sama dengan A-nya berapa? 1/8 dikali R. R-nya adalah 2. 2 pangkat N-nya berapa? N-nya 8. 8 dikurangi 1 per R-nya 2 dikurangi 1. Nah, selanjutnya di sini ya. Jadi suku ke-8, jumlah suku ke-8 adalah 1/8 dikali 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 250. Nah, lihat ya, kalau untuk mencari suku N-nya tadi, dia N-nya dikurangi 1 dulu. Tapi kalau untuk mencari jumlah suku ke N untuk rumus deret geometri, kita dipangkatkan dulu, dicari dulu pangkatnya. 2 pangkat 8 berarti berapa? 256, baru dikurangi 1. Ya, baru dikurangi 1. Sama dengan per 2 dikurangi 1 berapa? 1. Langsung saja kita bisa menentukan. Jadi 1/8 dikali 256 dikurangi 1 berapa? Jadinya 255. Nah, 255 dibagi 8 berapa? 31. 7/8 atau berapa? 31,875. Ya, gitu ya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan barisan dan deret pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh soal Miss April ambil dari buku paket di halaman 28 ya, halaman 28. Katanya suatu perusahaan menjual 600 unit pada tahun ketiga dan menjual 700 unit pada tahun ke-7. Asumsikan bahwa penjualan meningkat secara tetap setiap tahunnya. Jadi penjualannya itu meningkat setiap tahunnya, tetap, peningkatannya itu tetap. Jadi kalau misal tahun pertama meningkat 2, berarti tahun selanjutnya juga 2, seperti itu. Tapi kita belum tahu nih ini peningkatannya tuh berapa, makanya kita cari dulu ya. Tentukan yang pertama penjualan di tahun pertama. Nah, Miss, ini kok nggak ada suku pertamanya? Nah, ini yang ditanyakan suku pertama. Makanya kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Atau kita cari rumus suku ke N-nya. Katanya kalau pada tahun ketiga, berarti U3 sama dengan berapa? 600. Terus ini 700 ini adalah U7. 700. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Jadi U3 sama dengan atau U3-nya itu 600. U3 sama dengan A ditambah M min 1 dikali B. Nah, ini merupakan rumus dari barisan aritmatika ya. U3-nya berapa? 600. Nah, A-nya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ini A-nya berapa. Terus N-nya adalah 3 dikurangi 1 dikali bedanya kita juga nggak tahu. Nah, ini 600 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1 2 dikali B jadinya 2B. Nah, ini adalah rumus dari suku ketiga. Ini rumusnya. Kita cari rumus yang suku ke-7-nya. A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U7-nya berapa? 700 dikali A ditambah 7 dikurangi 1 dikali B. 700 sama dengan A ditambah 6B. Nah, ini rumusnya. Sehingga ini dapat kita eliminasi. Ini ya. 600
700 sama dengan A ditambah 6B. Bagaimana cara mengeliminasi? Karena ini sudah sama, jadi langsung saja kita bisa operasikan ya. Berarti tinggal langsung dikurangi. Kita mau menghabiskan A, A-nya sudah habis. 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 berapa? 2 dikurangi 6 min 4B. 600 dikurangi 700 berapa? Min 100. Maka B sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, kita ini udah dapat bedanya adalah 25 atau selisihnya itu selisih dari penjualan tiap tahunnya adalah 25 unit. Kemudian yang kita belum tahu apa lagi? Yang suku pertamanya ya. Yang kita apa tadi? Suku pertama, penjualan di tahun pertama. Maka kita cari yang A. Kalau udah tahu begini, maka kita substitusikan ke persamaan di mana nih? Terserah kalian boleh pilih yang ini atau yang ini. Boleh. Kita masukkan ke rumus yang pertama aja ya. 600 sama dengan A ditambah 2B. Nah, 600 ditambah A ditambah 2B. Jadinya 600 sama dengan A-nya berapa? A-nya nggak tahu. Ditambah 2 dikali 2 dikali 20. Nah, sudah begini 600 sama dengan A ditambah 2 dikali 25. Berapa? 50. Ya, 50. Kemudian maka A sama dengan 600 dikurangi 50. Jadi A sama dengan 550 unit. Jadi suku pertamanya adalah 550 unit. Suku pertamanya apa? Penjualan di tahun pertama. Nah, itu kita sudah dapat 550 unit. Oke, selanjutnya yang B ya. Ditanyakan total penjualan pada 7 tahun pertama. Nah, coba dilihat ini adalah 7 tahun pertama. Nah, tadi sudah ketahuan kalau penjualan pada tahun ke-7 adalah 700 unit. Maka ini udah ketahuan U7-nya sama dengan 700. Ayo coba masih ingat nggak rumus yang kemarin? Kalau mencari jumlah suku ke N tapi sudah diketahui UN-nya, maka kita menggunakan rumus yang mana? Jadi N per 2 apa? Dikali A ditambah UN. Jadi jumlah suku ke-7 adalah 7 per 2 dikali A-nya berapa? A-nya tadi udah kita tahu ya, A-nya adalah 550 ditambah UN-nya. UN-nya itu adalah U7, yaitu berapa? 700. Jadi 7 per 2 dikali 550 ditambah 700 berapa? 1250. Nah, selanjutnya ini bisa kita coret. Dapatnya berapa? 625. Jadi 7 dikali 625. Maka kita dapat suku ke-7-nya ada, jumlah suku ke-7-nya berapa? Jadinya 625 dikali 7. Jadinya 4375. Nah, ya ini bisa kita pakai untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contohnya nih, misalnya ada soal seperti ini, bisa kita menggunakan rumus suku ke N dari barisan atau deret aritmatika. Seperti itu ya. Untuk bab 1 mengenai barisan dan deret aritmatika, juga barisan dan deret geometri sudah selesai ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kendala dalam pengerjaan soal atau ada yang tidak kalian pahami, bisa langsung menghubungi Miss April langsung. Oke? Untuk bab 1 ini Miss April rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya semoga kita bisa mengadakan ulangan harian ya. Jadi dipelajari lagi bukunya. Jangan lupa mencatat, tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.